Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dalam hal ini diwakili oleh asisten 1, yaitu Bapak Haji Bujang Sukri. Itulah orangnya yang daan akan lansia, Bapak Ibu. Bujang Sukri. Juga asal kata sukri itu sakaro. Kalau Bapak Ibu pernah makan kurme sukari, pernah enggak, Bu? Siapa yang belum suah makan kurme sukari? Kasihan dulu. Nanti ke CV Arli, Bu. Sukari itu artinya manis. Maka Pak Bujang Sukri dilihat itu Masya Allah selalu manis, Bapak Ibu. Pak Haji, Bapak Dr. Andas Haji Awang Ishak MSI, Wali Kota Singkawang yang pertama, Bapak Ibu. Mungkin ada juga cucuk nekwan dengan neaki yang ngarito sepantaran nudah dengan saya, maka saya sapa Bapak Ibu neaki neuwan yang saya muliakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah yang masih menghidupkan kita sampai hari ini. Ini yang harus kita syukuri. Jangankan angkatan ayah bunda, angkatan saya ini sudah banyak juga yang dipanggil oleh Allah. Maka ketika kita dihidupkan Allah, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal-amal kebaikan kita. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kita masih diberikan waktu untuk menyambung silaturahim yang mungkin pernah terputus di antara kita. Ini yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita bersyukur di saat kita masih hidup, Allah masih sehatkan kita semua. Saya melihat hari ini ayahanda bunda yang hadir sehat semua, alhamdulillah. Sesuai dengan motonya Bapak Ibu, lansia sehat, Indonesia kuat. Saya melihat di sini semuanya sehat. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau tidak sehat, tidak sampai di kantor wali kota. Ada tanda-tanda sehatnya nampak dari situ Bapak Ibu. Saya lihat tadi begitu masuk, panitia udah menyiapkan kue roti dengan getuk. Kayaknya udah habis dah ya dah. Iyalah tanda sehat Bapak Ibu. Makan masih nyaman, itu tanda sehat. Tidur nyenyak, iya tanda sehat. Ketemu kawan senyum, itu tanda sehat. Pakai baju nih masih nyaman. Nyaman nggak Bapak Ibu pakai baju hari ini? Itu tandanya sehat. Dari 3 poin tadi Bapak Ibu, nampaknya kriteria sehat alhamdulillah masih dimiliki. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat sehat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jujur Pak Haji Jabung, dari sejak Pak Haji ngubungi saya ngisi tausiah ini, saya bingung Pak. Karena yang hadir di hadapan saya ini rata-rata usianya di atas 60 atau mulai dari 60.
Harusnya yang ngasih nasihat ini yang cocoknya Abah Rasni gitu ya. Harusnya yang ngasih tahu sini cocoknya Pak Ustadz Hasbi. Saya nggak tahu kenapa Pak Haji Jabung digerakkan oleh Allah, lalu Pak Jahri yang umurnya belum 45 tahun yang harus berada di mimbar ini. Saya bingung Bapak Ibu. Jadi semuanya saya mohon maaf apabila sedikit pesan yang saya berikan ini kurang berkenan di hati atau mungkin kurang pas di hati Bapak Ibu. Saya mohon ampun dan mohon maaf. Niat hati bukan ingin mengajari, tapi memang perintah untuk saling mengingatkan Bapak Ibu. Ikhlas nggak Bapak Ibu kira-kira kalau saya bicara di sini? Kalau nggak ikhlas saya nggak turun Pak. Bapak Ibu, jujur hari ini saya gembira Bapak Ibu. Saya gembira. Saya nggak bisa bayangkan kira-kira nanti saya sampai nggak di usia seperti yang Bapak miliki hari ini. Tadi saya terenyuh dengar Pak Haji Hamidi berdoa dia. Di ujung doanya Pak Hamidi nangis tadi. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan aku sebelum aku sanggup membesarkan anak-anak yang Engkau titipkan dalam rumah tanggaku. Sebelum aku sanggup menjadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini luar biasa tadi Pak Hamidi mengungkapkan kata ini. Menangis beliau. Kalau Bapak Ibu punya anak, sekarang ini udah besar-besar, sudah berhasil semua. Anak saya masih kecil-kecil Bapak Ibu. Masih sedang kuliah, sedang sekolah. Ada yang di SD. Saya tidak bisa bayangkan, kira-kira Allah masih memberikan tidak kesempatan ini buat saya. Sampai anak saya berhasil seperti Bapak menyaksikan anak sekarang, anak Bapak Ibu berhasil. Ini yang saya simpan kekhawatiran ini di dalam hati saya. Sebagaimana Allah mengingatkan kita, kalau yang kita muslim diingatkan kita dalam Quran. Di surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Apabila kita memasuki usia tua, anak kita belum siap untuk ditinggalkan. Ini yang harus kita khawatirkan. Saya terenyuh mendengar sebuah kisah Bapak Ibu. Kisah penantian di hari raya Idul Fitri. Di sebuah rumah tangga, hiduplah sepasang suami istri. Mereka memiliki 3 orang anak. Ketika anaknya masih kecil-kecil, sang suami meninggal dunia. Ibu bisa bayangkan, seorang ibu membesarkan 3 orang anaknya yang masih kecil. Seorang diri. Tapi dia ikhlas menjalankan amanah ini. Dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Ketika anaknya menginjak usia remaja dewasa, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu persatu anak-anak ini meninggalkan ibundanya dengan alasan mencari kerja. Ketika Idul Fitri tiba, timbul rasa kesedihan di dalam hatinya. Pagi-pagi dia sudah bangun, dia pakai pakaian yang terbaik yang ia miliki. Setelah dia berpakaian rapi, dia duduk di teras rumah. Apa yang dia tunggu? Dia menanti kehadiran 3 orang anak yang pernah dia besarkan. Ketika waktu salat Id hampir tiba, dia bergegas menuju tempat salat Id. Pulang dari salat Id, dia tidak masuk ke rumahnya. Dia menunggu di teras rumahnya, menanti kehadiran 3 orang anak yang pernah dia besarkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari itu Allah berkehendak lain.
terjadi musibah yang menerpa desa tersebut. Rumah ibu tadi ambruk, Bapak Ibu. Dia tertimpa reruntuhan rumahnya. Sebelum dia wafat, dia berkata, "Ya Allah, aku seorang diri sanggup membesarkan 3 orang anakku, ya Allah. Tapi ternyata 3 orang anakku, satu pun tidak ada yang sanggup membesarkan hati seorang ibundanya." Na'udzubillahi min dzalik, Bapak Ibu. Oleh karena itu, satu perhatian yang barangkali hari ini kita berikan, di saat Allah masih memberikan nafas kepada kita, masih memberikan kemampuan kita bergerak, Bapak Ibu, salah satunya adalah perhatian kita kepada generasi pengganti kita. Tuan, dia bilang, dia nggak tahu itu Umar bin Khattab. "Wahai Tuan, saya sudah memikirkan apa yang saya kerjakan ini. Saya berbuat hari ini menanam kurma itu bukan untuk saya, tapi saya menanam kurma ini untuk anak dan cucu saya." Tersentak hati Sayyidina Umar. "Ya Allah," kata Umar, "hari ini engkau telah berikan ilmu yang berharga kepadaku." Maka ia suruh sahabat yang mendampingi beliau, "Coba Anda pulang ke Baitul Mal," kata Umar, "ambil kurma yang ada di Baitul Mal, bawa kemari." Setelah sahabat Umar bin Khattab tadi datang, Umar berkata kepada kakek tadi, "Wahai kakek, hari ini Allah telah memberikan ilmu kepadaku melalui Anda. Anda telah memberikan satu ilmu yang luar biasa kepadaku. Anda masih memikirkan generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Maka terimalah ini sebagai hadiah dariku untukmu." Apa kata kakek tadi? "Alhamdulillah ya Allah, baru saja kurma ku tanam, hasilnya sudah bisa ku nikmati."